Nyesek pol, politiknya juga pol. Nyesek pol, ruang publik nyesek pol. Saya tidak akan berpanjang-panjang memberikan prolog karena tadi penasaran juga gitu disampaikan. Itu sebenarnya. Itu kita tahan boleh nggak? Maksud saya sesudah soluser saya akan kembali ke situ. Tapi saya nggak sabar. Enggak, jangan nggak sabar. Kenapa? Selama ini Harus ditahan. Roy harus Suryo ditahan. ini kan terkenal untuk melihat gambar ini asli apa enggak? Ya. Dibuat di mana? Di latar belakangnya atau yang asli? Ya. Nah, nanti saya mau nanya, telepon-teleponan itu yang seakan-akan pengaturan skor asli atau tidak? Gampang. Nah, itu tahan dulu. Kita punya soluser soalnya. Baik. Oke. Ya, boleh ya? Iya soluser boleh. Tapi soluser ini kalau datang kita harus nyanyi sama-sama. Buka dulu topeng. Oke, topeng. Buka dulu topeng. Gimana? Saya tuh mengamati olahraga. Dan untuk yang SEA Games ini saya tuh paling nggak setuju kalau yang disalahin tuh atletnya. Saya pribadi saya nggak setuju. Sepakat. Sepakat. Karena kenapa? Saya tuh dulu atlet Tarkam, Mbak. Wow. Tarkam antar kelurahan. Itu kalau saya disalahin pengen tak ajak berantem, Mbak, itu ya. Iya. Jadi jangan sampai menyalahkan atlet ini. Iya. Tarkel, antar kelurahan itu. Antar Tarkam tuh antar kampung. aja saya sakit hati, Pak. Apalagi ini bela Indonesia disalahin. Oh, itu sakit hatinya luar biasa, Pak. Nggak sembuh-sembuh. Nah, menurut saya apa sih yang membuat kita tuh kalah? Dari 2005 peringkat 5, sekarang peringkat 5 lagi dan emasnya hanya 47. Iya. Ini menurut saya apa yang harus diperbaiki? Solusi yang pertama itu adalah kita harus pendidikan usia dini, Pak. Nah, Betul. bukan itu TK, Dang ya. Susah ngomong sama. Kamu tadi olahragamu apa? Di air. Air. Ikan sapu-sapu gitu ya. Gitu. Jadi harus ada pendidikan usia dini, enggak dari kecil, Pak. Kalau perlu dari embrio sama zigot udah dididik, Pak, ya kan? Wow. Nah, dan sekarang harus ada USG minat dan bakat. Benar. Kalau Pak Rosyul kan, wah, foto ini asli nih. Nah, harus ada USG kayak gitu. Misalnya nih di USG, wah. Oh, ini kalau kakinya gerak, wah, ini harus jadi artis sepak bola nih. Kalau tangannya gerak, wah ini tinju ini. Tinju. Tapi tangannya gerak ke atas, wah ini supporter ini. Wah, ada. Apa? Gitu, Pak. Tapi saya tuh sudah Dadang. Nah, Dadang bilang, harusnya tuh ngangkat saya. Saya juga gitu. Harusnya Pak PB ini ngangkat saya. Kenapa? Dagu saya itu panjang, Pak. Oh ya. Nah, bayangkan kalau lomba lari, siapa yang menang duluan, Pak? Renang juga. Renang juga lari duluan. Jadi yang lain lari besok aja. Saya tinggal sampai. Itu aja udah. Tapi mohon maaf ya, bagian ini saya sedikit lawan ya. Coba Anda bandingkan kalau Anda bertanding sama Dadan, menang mana coba? Berat, Pak. Ini dia kena giginya Dadang hancur, Pak. Nggak bisa. Yang kedua itu kita harus mendidik keluarga atlet. Jadi mengawinkan atlet-atlet. Nah, yang perlu kita contoh itu Susi Kawin masal Susanti. gitu maksudnya. Iya, dan Alan Budi Kusuma, atlet sama atlet. Nah, tapi harus kita mix and match. Contoh. Ceweknya pinter bulu tangkis nih. Iya. Cowoknya tinju, kita nikahin. Jadi nanti pas main bulu tangkis, wah pukulannya keras. Nah, ya kan? Betul, Pak. Pukulannya keras. Nah, itu efeknya apa? Gampang, Pak. Begitu set pukulannya keras, kalau kalah apa? Main tinju aja udah selesai. Kayaknya cocok nih jadi pengganti Menpora ya. Wah. Emasnya 2 biji, Pak. Nah, itu 2. Ketiga apa? Ketiga itu harus kita mengusulkan olahraga-olahraga yang kita itu mampu. Contoh nih, berdiri dari isu bahwa tarung derajat akan diangkat ke SEA Games. Wah, kayak Indonesia keren tuh. Harus ada olahraga-olahraga lain. Contoh, kalau memang badminton itu atau bulu tangkis itu bagus kita, tambahlah kelasnya. Sekarang yang ada apa? Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Tambah tunggal putra, ganda putra, trio putra, 4 putra, terusnya sampai sekampung lawan enak itu, Pak. Jadi emasnya bisa 200-an. Bayangin. Boleh. Nah, dan ini terakhir Mas Emedi. Ini paling terakhir harus sangat menurut saya apa yang kita sebabkan ini karena persiapan, betul nggak? Persiapan yang panjang menghasilkan hasil yang bagus. Nah, ya hasil yang sukses gitu. Saya nggak setuju ada kabar-kabar katanya atlet Bakes nggak dapat sepatu. Nah, ada kabarnya bahwa atlet perahu naga dapat kapalnya H-2. Nah itu kalau kapalnya nggak sampai apa mereka mau renang? Ini kan nggak mungkin. Nah, terus ini saya betul, nggak seru aja. Juaranya Indonesia dengan apa? Badan sendiri nggak seru. Dan terakhir, saya pernah mendengar bahwa ada kabar bahwa bonus buat atlet itu telat. Ini yang saya paling Selalu loh katanya. Nah, gini loh.
Apa ya ada tuh atlet tanding hari ini terus medali emasnya diberikan 2 tahun lagi kan ya ada. Ya. Atlet tanding bawa emas ya hari itu juga kan. Nah, itu. Ah. Tapi kalau ngasih bonus jangan telat dong gitu loh. Karena kenapa? Kan ada persiapan. Nih orang-orang kayak saya udah tahu bahwa SEA Games dilaksanakan 2 tahun sekali kan. Berarti kalau 2015, 2017 itu pasti ada SEA Games. Harusnya uangnya udah disiapin dong Pak. Ya SEA Games itu nggak kayak kondangan sunatan. Iya kan? Nggak ada kan Pak Menpora ke Pak Taufik Hidayat. Pak Taufik besok pada maghrib SEA Games ya? Nggak ada. Semua dipersiapin. Jadi harus itu. Terima kasih ya. Saya senang walau hari ini karena ini memang benar-benar soluser gitu ya. Benar-benar memberikan solusi. Dan detail loh ya. Detail. Mau cocok nih menjadi Oh menpora gitu ya. Tapi dia lupa. Kenapa? Untuk SEA Games 2017 kalau disiapin dari sekarang, ngambilnya besok di KPK tapi. Oh, maksudnya bisa habis di awal gitu ya. Saya kembali ya, lepas dari solusi-solusi yang luar biasa yang dibungkus oleh topengnya sendiri. Gitu. Ada 2 hal yang ingin saya tanya. Yang pertama, orang akan dengan gampang mengatakan karena kebetulan kita tidak mendatangkan pembicara atau narsum dari Kemenpora, belum berhasil. Itu orang akan mengatakan, oh mentang-mentang kalian news.pol, salah aja semua Kemenporanya ya. Sebelum masuk ke soal mafia tadi, pertanyaan saya balik Rizka. Ada nggak yang baik yang sudah dilakukan oleh Kemenpora penggantinya Pak Roy Suryo itu? Ada. Dalam keadaan hancur-hancuran begini, beliau masih tetap mau berdiri sebagai Menpora itu. Itu salah satu kebaikan. Coba kamera coba wajahnya Mas Effendi. Coba ini pakar komunikasi politik loh. Dan matinya bilang gini, nyesel saya nanya. Pak Roy. Ya. Hal yang sama. Sekarang serius Yang katanya. sudah baik, yang sudah dilakukan oleh Ada, karena sejak awal saya juga tahu bahwa dulu memperjuangkan anggaran itu sulit. Zaman saya dulu 2 kali kita mempertahankan anggaran 1,7, kemudian malah turun 1,6. Sekarang ini beliau berhasil memperjuangkan anggaran jadi 3, sekian. Itu bagus. Tapi yang penting hasilnya. Ya kan kalau anggaran makin naik kan hasilnya susah. Tadi ada yang menarik ya. Apa bisa direncanakan atau enggak? Bisa. Dengan target itu sebenarnya direncanakan. Dengan target 72 emas. Itu kan berarti persiapan bonusnya sudah direncanakan. Sudah dianggarkan 72. Lah kalau sekarang cuma keluar 47, bisa KPK juga loh sebenarnya. Ini penting ini. Ini kekuatan news.pol itu. Ya, yang tadi bisa membuktikan bahwa kata Dahlanis, jadi ada faktanya. Bahwa surat dari Kejaksaan Tinggi yang mengundang Pak Dahlan Iskan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka itu tidak mengacu atau tidak menuliskan pasal berapa dia dikaitkan. Lumayan loh ini kalau faktanya demikian news.pol yang mengangkat dan ini menarik juga bahwa kalau pelaksananya seperti itu di Kemenpora itu ada kemungkinan ancaman KPK juga. Ada, jadi makanya betul kata Pak Aryo, nggak bisa kita menganggarkan dengan seenaknya. Ya, saya agak bela dikit nih pengganti saya ini. Ya, jadi memang betul harus penganggarannya itu harus tepat. Tapi itu juga butuh strategi. Artinya ketika SEA Games di Myanmar waktu itu, saya juga dihadapkan pada permasalahan yang sama. Dihadapkan dengan masalah bonus yang sama. Tapi tidak perlu kita terlalu menjanjikan bahwa nanti bonus akan keluar sebelum Lebaran. Pasti lewat kok. Gitu loh. Karena ada aturannya. Kalau itu ditalangi, benar-benar masuk KPK loh. Karena nggak boleh kita mengeluarkan biaya yang sudah atau yang belum, kita mengeluarkan biaya yang belum ada satuannya. Kayak kasus ya kalau kita bicara kasus Pak Dahlan yang dibicarakan tadi. Ya. Salah kalau kemudian tiba-tiba sudah dianggarkan dulu padahal barangnya belum ada kan. Ya, berarti bisa jadi tanahnya belum bebas. Iya. Jadi mensiasatinya bisa Mas Effendi dengan cara simbolik misalnya bonus rumah dalam bentuk brosur gitu. Cicilan pertama. Cicilannya begitu. Harus gratis loh. Yang penting harapan udah ada. Tadi 5-0 dibilang bagus. Sekarang bonus dalam bentuk brosur. Males ya. Nggak, balik. Atau minimal bonus dalam bentuk doa. Itu balik pertanyaan tadi. Soal telepon, maaf ya. Telepon di ruangan tamu yang seolah-olah itu betul-betul dari mafiosi. Bagaimana membuatnya? Tapi sebenarnya itu benar Ini atau kita hanya buka mengalihkan pertama gitu? kali ya. Iya. Oke, para saya sangat penonton sepakat. news.pol, Betul. Anda dapat. Saya geram betul. Orang-orang bicara sulit itu nggak bisa dian. Oke, sekarang kita buka betul loh. Kalau memang benar ada mafia, dengan mudah rekaman itu dilacak. Sekarang ini teknologi Polri dengan unit cybercrime-nya di Delpisusnya sudah gampang melacak CDR ya, call data record information gampang.
laknya atau lokasinya itu bisa ketahuan. Itu di lantai 3 gedung apa aja udah ketahuan. Oh iya. Sebentar, lantai 3 gedung Apa aja udah ketahuan. Gedungnya apa aja? Pelan-pelan. Kita mulai dari lantainya dulu. Itu lantai 3 ya. Lantai 3. Ya makanya Yakin dia lantai 3 ya? makanya Saya mau sebenarnya- tulis dulu ya, lantai biar 3. lah itu yang Ya. benar. Siapa tahu nanti terbukti lantai 3. Apalagi Pak Roy, saya mau Ya. catat nih. Inisial BS. BS. Jangan-jangan BS tuh ada Suryonya. Memang. Bambang Suryo hadirkan aja. Kenapa sulit-sulit sih? Nah, ini Bambang Suryo yang nelpon, yang ditelepon. Yang nelpon. Yang nelpon Bambang Suryo. Yang nelpon Bambang Suryo. Ya. Mana kameranya Pak Bambang Suryo? Dan saya siap kalau misalnya ada orang ternyata bukan Anda, yuk datang di news.pol yuk. Ya, boleh loh kalau mau klarifikasi terus, ya. terus banyak yang hadir pada saat konferensi pers di Senopati Senopati. waktu itu. Ada Gunawan lah, ada apa. Tapi setelah datang mereka bilang katanya. Itu Intinya artinya, gini ya Mbak. Intinya adalah saya sangat tidak suka atlet kita yang sudah berupaya sedemikian rupa meskipun kalah 5-0. Ya, itu dikriminalisasi. Ini namanya dikriminalisasi. Ya kan? Bisa dibayangkan mereka tuh karena berjuang. atlet kita dituduh melaksanakan perintah pengaturan skor. Gitu. Nah iya, makanya kan Ikut bermain dalam permainan Kalau memang pengaturan bermain, skor. tidak mungkin Technical Sport of Singapore itu menghadirkan atau bisa memberikan Evan Dimas. Itu salah satu dari 10 atlet 10 Indonesia atlet. yang membanggakan. Dari ribuan Dari peserta. ribuan atlet. Ya, Evan Dimas dapat. Ini sebenarnya isu yang memang sengaja dikeluarkan, Itu yang saya takutkan. ditampilkan, Cerdas, ya kan? cerdas. Iya, iya. Oh ini kalau ini ya mohon maaf ya, ini udah dari dulu cerdas. Yang itu yang masalah. Enggak, bukan. Saya paling banyak bertanya, ini yang baru sekali nanya langsung bilang cerdas. Balik. Gedung lantai 3. Oke, Mas, biar saya nanya dulu. Ini saya serius nih nanya. Iya, Saya iya, tertarik iya. untuk Iya, itu. Saya udah iya. biasa. Oke. Itu di lantai 3 sebuah gedung. Ya. Pertanyaan saya adalah ke lantai 3 itu naik lift apa tangga darurat? Enggak, balik. Tangganya di gedung itu betul, hanya tangganya di gedung itu hanya sampai lantai 2. Itu Mas, itu apapun pertanyaannya akan membuka fakta. Tuh. Masih percayakan saya untuk bertanya. Jadi Tapi nggak ulang-ulang di tapi lantai. makanya saya nggak mau mendahului penyidik. Biar itu harus fakta yang Dalam keluar hal dari ini saya mau balik ke SEA sebuah Games. keseriusan dari news.pol ini begini. Ya. Saya setuju untuk mengatakan mafia bisa saja terjadi di FIFA, Bisa. di PSSI Di atau mana dimanapun saja, ya. iya. Tetapi apa yang dilakukan untuk memberantas mafia di FIFA adalah kejaksaan, kemudian melakukan sedemikian rupa pencarian data, Ya. penggerebekan, Betul. kemudian mampu bekerja sama dengan pemerintah dan bank di negara Dan tertentu. FBI, Federal Ya. Bureau of Investigator, akhirnya menangkap orang-orangnya, Ya. oknum-oknumnya, dan FIFA-nya tidak dibekukan. Dan Kalau artinya begitu itu ada data. sekarang kalau begitu sekarang kita Ya, Harusnya targetkan, bisa dibuktikan. Kebalikannya kan kalau di kita kita. tujukan acara kita di minggu-minggu depan untuk 2 hal. Kalau betul itu rekamannya adalah rekaman yang asli, ya, yang mengatur skor, ayo bapak-bapak aparat hukum kita, Ya. kepolisian, mungkin yang lainnya semua, ayo kita tangkap siapa yang terlibat dalam pembicaraan itu yang memang mengatur skor. Ya, yang tadi sudah saya sebut satunya. Enggak bukan. Ini sekiranya itu memang benar. Oke. Iya. Maka yang mengatur skor itu, ayo sama-sama Bapak Kepolisian, jangan sampai tidak, kan sudah ada fakta, Ya. sudah diedarkan di mana-mana kan? Persis. Itu harus dapat kita siapa yang mengatur skor. Satu lagi, siapa itu yang kan terlibat. katanya sudah dibuat laporannya, ada Ya. LP-nya. Mestinya kalau ada laporannya, polisi juga profesional. Ya nggak apa-apa, disampaikan aja laporan ke masyarakat sekarang terbuka. LP-nya LP berapa, biar dibaca, tuduhannya apa. Jadi jelas lah. Dan yang jelas, jangan sampai kemudian kalau yang salah tuh oknum, saya juga nggak sepakat kalau misalnya ada salah di PSSI, PSSI-nya nggak dihukum ya, oknumnya nggak dihukum. Oknumnya harus dihukum, tapi PSSI-nya jangan dibekukan sama seperti sekarang ini. Kecuali banyak yang salah. Loh ya banyak Loh, salah, Ketua sama aja. umumnya salah, Misalnya. sekjennya salah, komite eksekutifnya 7 orang salah, itu bermasalah. Tapi kan gudangnya nggak harus dibakar. Enggak. Siapa yang Iya, bakar? makanya Enggak, itu. diganti aja melalui kongres, jangan dibakar. Betul. Nggak boleh. Iya, betul. Tapi benar Jadi loh, gitu. saya tuh berpikir bahwa ini sebenarnya hanya cerita yang memang dibuat gitu. Seakan-akan kita jadi lupa bahwa sebenarnya SEA Kita Games kalah. itu juga, kita kalah dari SEA Games. Boleh saya berpikir seperti Boleh, itu ya? sangat boleh. Dan itulah yang terjadi. Mas Ariel, kalau dengan situasi yang kayak seperti ini, gimana ini masa depan olahraga kita ini? Hancur. Apa
yang bisa dilakukan gitu. Saya mohon maaf ya kepada para pemirsa, saya kasihan bener sama teman saya ini. Dia nyusun pertanyaan dengan baik, panjang, dijawab pendek aja, hancur. Oke, sebelum ke ambang kehancuran, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Kalau Menpora kita tidak fokus. Memperbaiki keolahragaan di tanah air. Dari mana memperbaikinya? Tentu dari yang mempunyai kebijakan. Karena bagaimana kebijakan itu akan berjalan dengan baik kalau pembuat kebijakan sendiri tidak benar, tidak memahami, dan tidak menjiwai olahraga itu sendiri. Oke, apa yang bisa dilakukan kepada pembuat kebijakan ini? Menpora, kalau memang dia sebagai pimpinan tertinggi begitu kan dalam dunia olahraga. Menpora mengajukan surat kepada Bapak Presiden dengan segala hormat, saya mohon mengundurkan diri dan saya minta dipindahkan ke kementerian lain. Itu seharusnya yang dilakukan sama Menpora. Aku gak ikut-ikut. Saya juga gak ikut-ikut. Saya gak ikut-ikut ya, saya gak ikut-ikut. Saya cuma mau mengatakan begini, yang penting dikejar oleh News.pol, tolonglah ya, Rizka Indah sebagai penanggung jawab. Kita kejar terus dalam konteks siapa yang membuat telepon itu. Apakah betul asli atau palsu. Kita kejar terus sampai ketemu. Kita undang kepolisian, kalau kepolisian nggak mau datang, kenapa nggak mau datang Pak? Takut. Ayo Rizka, itu kita kejar. Akan berguna bagi semua, karena saya masih percaya masih ada orang-orang yang baik di kementerian. Oke, saatnya kita buktikan apakah memang itu benar pengalihan isu atau memang benar-benar terjadi, begitu ya? Kenapa saya katakan ini ada kemungkinan pengalihan isu? Karena ketika 3 hari sebelum penutupan SEA Games, itu masih ada perubahan target. Oh. Jadi target kita tadinya runner up dengan 72 sampai 79 medali, terus diturunkan targetnya. Kita mungkin targetnya 3, padahal 4 aja ternyata tidak sampai. Nah ini kan tidak boleh. Kalau memang perencanaan itu bagus, melihat pada lapangan pembinaannya bagus, target itu tidak akan berubah di tengah jalan ketika sedang perperangan terjadi. Ini akan kita sesuaikan target ini dengan target durasi kita malam ini ya. Iya, betul sekali. Ini kalau ini tidak akan selesai begitu ya. Tapi sih saya berharap ini benar-benar ada hadir begitu ya dari pihak Kemenpora supaya memang bisa memberikan penjelasan. Kalau malam hari ini tidak hadir, kita sudah mencoba untuk menghubungi loh, tapi ternyata saya barusan dapat informasi nih. Tidak hadir di sini karena sudah diwakili oleh Bang Ege. Oh, jadi sudah karena cukup. Kemarin sempat direkam dari CCTV, Bang Ege ada main-main ke Widya Chandra soalnya. Kalau yang ini saya benar-benar tidak ikut-ikut ya. Ini isu yang Ini Vietnam ini. ini isu yang menarik, Oke, itu artinya harus saya akhiri ya. Oh, Karena kemarin saya berkunjung ke 2 teman saya. Yang satu namanya Widya, satu Chandra. itu di lantai berapa itu? Lantai 3. Lantai 3. Oke, baik, saya harus akhiri News.pol malam hari ini. Terima kasih Pak Roy Suryo, Pak Haryo, terima kasih apa yang sudah diungkap malam hari ini. Semoga bisa memberikan informasi untuk Anda. Kita ketemu di News.pol minggu depan. Selamat malam. She got a body like a hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a gondola, but I can give it to you all the time. Oh, stop and wait for that. Stop, hold on, swing your back. See, anybody could be good to you. You need a bad girl to blow your mind. Woo! Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you're bang bang. There goes your heart. I know you want it. Bang bang. Sit on my car. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you're. She might have let you hold her hand in school, but I'ma show you how to graduate. Oh. No, I don't need to hear you talk, just come and show you what your mama gave.